Kembali lagi di acara Ngobrol Event, ngobrol santai pariwisata, ekonomi kreatif dan event. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kiat mencari cuan dari webinar. Untuk itu saat ini telah hadir bersama saya Mas Panca Sarungu. Halo Mas, apa kabar Mas? Baik, sehat Mas Bayu. Iya. Ya, Mas Panca ini salah satu organizer yang bisa dibilang cepat melakukan switching ya, ketika itu ya. Nah, ketika wabah corona muncul, nggak lama kemudian langsung preparation ya untuk membuat virtual event. Tapi Mas belum masuk ke obrolan itu, kita biasanya ada rapid test. Oh, oke. Benar. Gimana nanti, tuh? nanti Mas Panca jawab aja dengan spontan gitu ya. Oke. Ini nanti terkait dengan apa yang kita bahas pada sesi selanjutnya sih ya. Oke, siap. Oke Mas, kita mau 3 pertanyaan aja kok. Oke, boleh. Lebih juga boleh. Mulai ya Mas. Siap. Organisasi atau bisnis Mas? Bisnis. Pertama atau terbesar? Pertama. Adaptasi atau wait and see? Adaptasi ya. Iya. Oke, kita mulai dari yang pertama, organisasi Mas. Saya tahu Mas Panca udah sejak lama ya. Oh gitu. Nah, Mas Panca mungkin sejak 2007 2008 ya Mas. 2008 ya. Iya betul. Nah, mungkin salah satu tokoh atau organizer yang juga aktif berorganisasi Mas Ode. Iya. Sampai baru-baru ini juga membuat Masata, masyarakat sadar wisata, iya. Itu boleh deskripsi ke kita Mas. Boleh. Baik, terima kasih kesempatannya ke majalah Venue. Pertama-tama saya mau congratulate sekali lagi ke Venue yang ke-13 tahun, semoga tambah sukses. Jadi thank you for having me. Jadi Masata, masyarakat sadar wisata itu adalah organisasi pelaku, pemerhati dan pencinta gitu. Kalau asosiasi yang ada sekarang misalnya kan rata-rata linear Mas. Misalnya kalau IO semua gitu. Kalau travel semua. Kemudian kalau perusahaan hotel semua. Nah, kita nih kebetulan individual Mas. Karena mungkin kalau bahasa kerennya namanya CBT, Community Based Tourism. Kita mengetahui Mas banyak tidak terlibatannya masyarakat di dalam suatu program pemerintah ataupun ada suatu destinasi, sehingga kadang-kadang nggak jalan program-program gitu. Nah, intinya kita makanya mau membuat suatu organisasi yang berbasis masyarakat Mas. Jadi organisasi pengurusnya tuh ada di tingkat kami di pusat, provinsi, kabupaten dan juga kota. Nah, nanti mereka masing-masing basis masyarakat melihat nih apa sih yang sebenarnya perlu diidentifikasi kembali gitu. Khususnya memang kami hadir di daerah-daerah tujuan wisata. Tapi memang tujuannya bukan untuk mengkritik atau kami tujuannya ingin mendukung Mas gitu. Jadi mendukung tentunya program-program pemerintah yang saat ini. Jadi supaya kita ada semacam balance gitu untuk balancing ya dengan asosiasi yang ada sekarang seperti itu. Mas teramat aktif saya bilang Mas Panca ya di sebuah organisasi itu nggak mengganggu bisnisnya Mas? Iya. Bagi waktu ini gimana deh? Pagi kondisi sekarang ini ya? Iya, jadi Bayu benar banget. Jadi itulah sebabnya karena mungkin volume bisnis lagi nurun, ya saya ada aktivitas yang sifatnya adaptasi. Namun jadi ada punya waktu untuk berorganisasi karena saya pikir ya inilah waktunya Mas gitu. Dan kemudian kan memang banyak juga istilahnya kesempatan dan waktu, dan di masa pandemi ini banyak yang ke riset Mas gitu. Istilahnya kalau di riset itu dimulai lagi gitu. Nah, ini berarti kan sebenarnya ada momentum atau kesempatan untuk duduk bersama Mas gitu, konsolidasi lah istilahnya gitu. Kalau yang dulu kayaknya masih berantem masih ini, ya kita coba cairkan. Nah, ayo kita duduk bersama nih setelah pandemi mau ngapain gitu. Intinya gitu sih Mas. Jadi community based tourism. Jadi yang saya juga lagi mau bagaimana kita berpikir think and act tourism gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru, di Malaysia juga diperkenalkan. Jadi bagaimana
kita masyarakat atau sebuah destinasi itu berpikir dan juga berlaku tourism. Karena apa, kalau kita berpikir seperti itu ya nanti akan destinasi kita akan bisa dibilang kalau banyak yang melakukan itu di dalam satu masyarakat, ya nanti akan destinasinya akan lebih baik lah gitu ke depan. Karena harusnya ada kesadaran dari karena ada kesadaran, exactly. Ya. Ya, betul gitu. Nah, Mas, ini terkait sama pertanyaan yang kedua. Pertama, milih terbesar pertama ya, Mas? Ya. Ini saya ingat ketika 2007-2008 itu juga Mas Panca salah satu mungkin waktu itu kok nggak salah Travel Mart itu masih sifatnya masih di kalangan travel agent. Iya. Belum ada yang menggarap pasar corporate ya. Mas Panca masuk yang waktu itu ketika itu kan ya. Nah, so, itu saya bilang sebuah terobosan yang bisa dibilang oke banget ketika itu. Dan sekarang ini juga saya lihat Mas Panca juga melakukan itu ya. Iya, betul. Melakukan switching ke virtual event ya bisa dibilang gitu. Iya. Itu gimana Mas, bisa cerita prosesnya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa sudah sesuai ekspektasi yang diharapkan. Jadi sebenarnya kegiatan webinar itu sebenarnya awalnya bukan dalam rangka bisnis, Mas, gitu. Jadi semuanya memang berdasarkan kecelakaan semua ya pasti ya. Jadi dan selalu kadang-kadang itu inspire ke bertemu dengan orang lain atau berdiskusi dan kemudian kita langsung eksekusi. Memang cara gerak kami di Raja Mais selalu memang pengen mencoba jadi pertama, jadi kreator, Mas, gitu kita. Jadi kalau masih ingat selain AMCTM yang waktu itu yang corporate, kita juga sebenarnya yang pertama kali bikin travel fair, Mas. Jadi Garuda Travel Fair. Iya, jadi sebelumnya itu ada namanya Indonesia Travel Fair, ITHF. Kemudian akhirnya kita bikin Garuda. Memang Garuda yang akhirnya nama kita naik gitu ya. Jadi memang itu yang pertama. Kemudian kalau kembali ke tadi webinar ya, kita sebenarnya waktu itu ada acara keluarga gitu ya, Mas ya. Ada seorang tokoh Toraja yang kebetulan meninggal karena kemungkinan COVID gitu ya. Terus kita acarakan, Mas, acaranya gimana nih gitu kan. Ya udah kita pikir-pikir, ya udah kita bikin ini deh, webinar gitu ya, kita bikin acara. Nah, kemudian saya lihat loh, ini sebenarnya bisa dijadikan, walaupun memang nggak mudah, Mas, gitu. Kalau dulu mau ngajak orang, kalau kontennya bagus bisa berbayar. Cuma kemarin ini memang pasarnya belum siap, Mas, untuk ada kegiatan webinar yang berbayar. Makanya saya pun lihat sampai sekarang siapapun itu, sebagusnya pembicara apapun gitu ya, kecuali acara pemerintah kan nggak boleh berbayar kan ya, Mas. Tapi yang diadakan swasta kontennya bagus, tetap aja, Mas, responnya masih low. Karena memang daya belinya sekarang masih kurang gitu. Jadi sebenarnya ya kalaupun melakukan ini, kalau kami banyak banget, Mas, melakukan ini. Berapa banyak, Mas? Dalam sebulan berapa kali? Kita dengan pelatihan mungkin sekitar minimum mungkin ada 30 kali, Mas. 30 kali. Jadi rata-rata satu sehari, karena ya kita pernah ada yang sehari 2 gitu ya, Mas ya. Hampir antara sekarang agak turun sedikit, Mas, gitu ya frekuensinya, karena kebetulan karena orang udah mulai masuk kerja, jadi yang ngelihat webinar sekarang udah nggak banyak kayak dulu gitu ya. Jadi jadi memang ya kita juga cukup melihat harus adaptif juga, Mas, dengan situasi yang terakhir saat ini. Waktu itu investasinya besar nggak, Mas? Untuk buat webinar ya, sebenarnya ya ini selalu jadi ini ya, karena ini hal baru ya, Mas ya. Sama halnya dan sempat memang jadi perdebatan ya gitu. Ini sebenarnya saya pernah bilang terlalu murah. Ada teman-teman bilang harusnya nggak semurah itu gitu kan. Tapi ya pada kenyataannya memang bikinnya nggak terlalu mahal, Mas, gitu. Jadi siapapun yang menguasai Zoom gitu ya, dan itu bisa dipelajari di YouTube, di mana-mana. Ya memang kan kalau Zoom itu kita tahu hanya tinggal langganan. Iya, tinggal yang penting betul
Internet, oke. Yang penting punya internet, biasanya udah ada, ya kan? Kemudian bayar Zoom-nya gitu. Untuk yang lebih dari 40 menit. Kalau mau modal dengkul juga bisa Mas, tapi ya berhenti kan. Atau mungkin ada platform lain yang digunakan. Tapi saya mau bilang bahwa ya itu semuanya ibaratnya kita mau spek sebuah apa ya, istilahnya sepeda lah yang lagi ngetren sekarang. Sepeda tuh mulai ada yang murah gitu sampai sama juga bentuknya sepeda, tapi ada juga yang puluhan juta bahkan ratusan juta gitu. Jadi memang tergantung alat yang digunakan gitu. Tetapi kalau yang namanya webinar sebenarnya ya istilahnya itu bisa murah. Nah, cuma kita mau untung dari situ memang bisa, tetapi harus pertama setelah saya pelajari itu memang harus tidak boleh nge-charge-nya mahal-mahal Mas. Oke. Ya, yang terjangkau lah gitu, dan harus ada gimmicknya gitu juga gitu, dan mungkin ada hal-hal yang lain gitu yang perlu diperhatikan. Tak terlalu mahal itu di range berapa Mas? Kalau mahal tuh udah aku rasa kalau saat ini di atas 100.000 aja udah mahal Mas. Udah mahal itu ya? Dulu kita kan bikin 200.000 orang beli Mas, kalau dulu conference kan, padahal conference kontennya biasa aja gitu ya. Yang offline atau yang offline dulu ya sebelumnya ya, padahal kontennya biasa-biasa aja. Nah sekarang kan daya belinya rendah, terus sekarang terlalu banyak webinar yang gratis juga Mas. Jadi aku harus bayar gitu. Itu yang jadi considerationnya juga sih. Tapi itu bisa membantu cash flow organizer nggak Mas? Di selama masa pandemi ini ya? Terus terang sih kan belum bisa gerak kan? Iya, terus terang sih enggak. Itu udah pasti enggak, tetapi paling enggak untuk membiasakan, karena nanti kan arahnya kan kita ke depan ini akan hybrid Mas. Ya, jadi ya sekarang kalau dulu aku janjian sama Mas Bayu, Mas ini ada penting nih meeting gitu. Dulu kan ya biasa telepon kalau memang urgent. Tapi kalau sekarang mau dilakukan terus ada presentasi, kan aku bisa janjian Zoom atau bisa janjian Google Meet atau janjian dengan pakai aplikasi-aplikasi lain gitu kan. Ya saya juga bisa ngasih lihat paparan, saya bisa ngapa-ngapain gitu yang lain gitu. Nah ini yang saya pikir ya bisa dibilang ke depan arahnya ke sana Mas gitu. Nah jadi kembali ke pertanyaan tadi, ini dilakukan, webinar ini dilakukan adalah untuk membiasakan kita, utamanya tim kita gitu Mas, gitu, supaya suatu saat nanti jika ada klien yang mau dua-duanya jalan gitu ya, hybrid istilah ngetrennya sekarang, itu kita sudah terbiasa. Karena bikin webinar itu banyak kendala teknisnya Mas. Misalnya ya, ada di suatu webinar tiba-tiba ada yang menulis kata-kata kurang baik gitu ya, itu diketahui semua, padahal ini ada pejabat, ada menteri gitu. Padahal itu cuma ada satu setting yang di-tick aja, nggak terjadi itu gitu. Nah terus banyak Mas kendala yang harus di checklistnya gitu, yang harus diperhatikan, internet connection, kemudian yang lain-lain gitu. Jadi itu harus dipelajari Mas gitu. Nah kami memanfaatkan ya waktu luang ini untuk ini, dan saya rasa juga teman-teman organizer yang lain buat belajar Mas gitu. Ya. Karena nanti kalau ada acara salah satu kementerian kemarin kan gitu, rapatnya ada di hotel mengikuti protokol, tapi dia broadcast ini seakan-akan ini adalah ribuan orang gitu. Nah gitu Mas, jadi itu yang aku lihat sih ke arahnya ke sana lah gitu. Tapi sebenarnya webinar ini kan bukan barang baru ya? Iya kan? Oh iya, webinar ini far before ada ya. Iya. Sebelum ada pandemi udah ada. Jadi tren ketika corona ini kan? Exactly, iya betul. Dan itu juga sudah berbayar juga Mas, banyak. Saya lihat pernah asosiasi kedokteran terutama yang buat itu ya. Iya. Karena daripada dia terbang jauh ke Eropa atau ke Amerika, betul. Jadi sebenarnya poinnya itu mungkin kekuatannya di konten ya Mas. Kalau kontennya kontennya itu menarik, ya masyarakat mau. Setuju. Jadi pertama konten menarik, kemudian waktunya tepat
waktunya. Iya, karena jangan sampai waktunya misalnya mau target ke dokter-dokter, tapi dokternya lagi pada cari duit nih gitu. Mau target mahasiswa lagi pada sekolah. Jadi itu waktu juga penting sekarang. Setelah saya pelajari ya, jadi konten, waktu sama gimmick gitu mas. 3 besarnya itu. Gimmicknya adalah ya itu harus. Jadi saya nggak sengaja pernah nongkrongin sebuah IG live gitu itu karena ada apa namanya hadiah. Ini juga usul juga nih mas gitu ya. Jadi besok kita iya harus kasih hadiah nih kepada pemirsa ini. Walaupun cuma goodie bag ya gitu. Kalau gitu, oh iya kalau tahu saya bisa ini nih bisa kasih hadiah nih tadi. Gak apa-apa next time. Gitu. Nah, kalau minat sponsor untuk ini sudah ada mas? Nah, kalau sponsor ini juga unfortunately juga perusahaan lagi nggak ke arah sana mas, gitu. Walaupun dia punya uang gitu ya. Sama-sama suffer ya? Sama-sama suffer. Sebenarnya bukannya suffer ya, beberapa perusahaan kita tahu, beberapa BUMN gitu ya. Cuma skala prioritas aja mas. Karena dulu mungkin dia bisa masukkan ke CSR, atau kan dia masukkan ke arah yang lain gitu ya, ke apa sponsor. Kalau ini udah mungkin dia bilang yaudah CSR-nya ntar dulu deh gitu kan, gitu. Terus kemudian yaudah deh dipakai buat yang lain dulu lah gitu. Jadi memang fokusnya yang jadi berbeda sekarang. Gitu. Fokusnya berbeda untuk sponsorship. Untuk sponsorship ya. Tapi kurang lebih kan tools yang mereka gunakan selama ini juga pasti berbau digital juga kan ya mas sebenarnya ya untuk promosi segala macam gitu kan. Betul. Ya pasti sekarang sih ya kita udah mulai lihat ya, memang saya sih selalu berbasis siapa sih yang masih punya uang untuk ngiklan. Saya lihat di salah satu media massa aja mas, saya lihat salah satu koran. Jadi saya lihat siapa nih yang masih saat ini masih iklan gitu kan. Ya kalau itu berarti mereka memang masih punya energi untuk spend di sponsorship gitu ya.